Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita melakukan semua pekerjaan yang baik dipimpin firman Tuhan. Saya baca dari Roma 12 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hukum umum di dunia. Ketika kita mengalami polemik, ketika kita mengalami konflik, ketika mengalami peperangan dengan musuh-musuh kita, hukumnya adalah mematikan atau dimatikan. Dan itu juga yang diklaim oleh hukum Jacobi, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maka strategi yang dipikirkan adalah bagaimana melenyapkan musuh-musuh sampai kepada akar-akarnya. Maka demikianlah di dalam sejarah kerajaan-kerajaan kuno. Bila terjadi perebutan tahta, maka keturunan raja yang dikalahkan biasanya selalu dicari, bahkan bayi yang baru lahir pasti akan dibunuh. Karena apa? Takut nanti akan suatu pembalasan. Tetapi hukum yang demikian tidak pernah menyejahterakan dan tidak pernah menenangkan dan memberikan rasa aman kepada para pemenang. Dia merasa selalu ada ancaman untuk menggulingkan dia dari tahta, merebut kemenangannya, bahkan mengancam nyawanya. Maka demikianlah peperangan selalu berlanjut terus-menerus dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, selantiasa penuh dengan darah yang tercurah karena pertikaian permusuhan peperangan tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berbanding terbalik dengan itu, maka Tuhan Yesus memberikan satu hukum yang baru, yaitu hukum yang betul-betul tidak dapat diterima akal sehat manusiawi kita, tapi dengan iman ini dapat kita lakukan, yaitu mengasihi musuh, berdoa untuk musuh kita, bahkan memberikan pipi yang sebelah. Bila pipi kanan kita, pipi kiri ditampar, kita memberikan pipi yang kanan. Bahkan dalam bacaan kita hari ini dikatakan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya Tuhan Yesus mau mengatakan, kalau ada orang membenci kita, seharusnya kita malah mengasihani mereka. Dengan satu konsep berpikir seperti yang diucapkan Tuhan Yesus dalam penderitaannya di kayu salib, dia berdoa, ya Bapakku seandainya, ya Bapakku ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dengan kita senantiasa setia berbuat baik, kita percaya bahwa suatu saat kejahatan itu akan dikalahkan dengan kebaikan. Maka karena itulah firman ini harusnya kita tutup dengan membaca ayat 21. Di ayat 21 dikatakan demikian. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita tidak konfromi dengan kejahatan itu, tapi kita juga tidak mau menjadi jahat. Bila Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala, mengalahkan serigala, kita tidak perlu menjadi seperti serigala. Kita tetap menjadi domba, kita diam, dan Tuhan yang akan berperang. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dalam praktek kehidupan keseharian, dalam politik sekuler di dunia, ini sudah dipraktekkan oleh Mahatma Gandhi dengan ajarannya yaitu ahimsa, melawan tanpa melawan. Maka kita pengikut Kristus sejati, mari kita melakukannya. Jika seteru lapar, beri dia makan. Jika ia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kita akan memenangkan kebaikan itu dan kejahatan akan dikalahkan. Maka janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman yang begitu indah. Dan sekarang mampukanlah kami melakukannya dalam kehidupan kami dengan pertolongan Roh Kudus. Agar kami boleh mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.